keindahan di dalam hati kita. Pastikan bahwasanya Anda mengerti makna indah. Anda harus bisa bayangkan apa sih yang gak indah itu? Apakah orang gak punya duit itu pasti gak indah? Apakah orang punya duit pasti tenang hatinya? Ada contoh. Ada orang kaya raya punya intan emas permata, taruh di rumahnya di lemari. Punya teman larat gak punya apa-apa, gelas saja gak punya di rumahnya. Ya, di rumah gak punya apa-apa, rumah kecil kosong gak ada isinya. Perabotnya ada gelas retak sudah. Pokoknya panci satu. Yang satu temannya itu kaya raya, ada intan permata dan sebagainya. Pergi ke kota sebelah. Tokonya dengar kabar gembira bahwasanya di kotanya ada perampokan. Yang susah siapa? Yang punya duit atau yang nggak punya duit? Yang nggak punya duit, apa biarin merampok, ngambil apa kelas sedang. Yang punya duit pusing juga kan. Nah, jadi duit itu kadang juga bikin gelisah, tapi juga bikin senang hati. Nah, ya, tapi hati itu senang itu bukan karena duit. Tapi duit bisa menjadi senang hati di saat benar cara mengambilnya, cara menggunakannya. Intinya bahasanya kesenangan di dalam hati. Kita menemukan orang kaya raya ternyata hidupnya susah sampai dia depresi mau bunuh diri. Ada. Dan kita menemukan di kampung-kampung seorang petani yang sangat sederhana hidupnya, gaji sehari untuk makan sehari. Masya Allah, kalau ketemu istrinya cerewet, ngomong yang nggak habis-habis, ada aja begitu riangnya. Ngomongnya tuh apa gitu, apa begitu indah, nggak ada ribut dia. Keindahan di dalam hati hamba Allah. Maka dari itu kita malam ini kita mencoba menata hati kita. Apa yang menjadikan kita tidak indah dengan pasangan kita? Di rumah kita coba. Apa yang menjadikan kita tidak indah dengan pasangan kita? Ketidakindahan itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Karena diam-diam di hati kita muncul prasangka, ketidaknyaman, kebencian, dendam. Itulah yang menjadikan hati tidak senang. Kalau hati senang, lihat, coba orang cerdas. Kalau hati baik, Anda hatinya baik, amin, semuanya baik. Ngelihat tetangga bangun rumah, kemudian beli mobil, senengnya luar biasa beli mobil. Ya Allah, tetanggaku beli mobil. Oh, waktu di starter mobilnya keluar bau solar, katanya bau wangi. Oh, tetangga senang dilus-lus mobil tetangga. Enak itu orang, seneng nggak pakai duit dia, nggak usah beli mobil tapi ikut seneng. Tetangganya bangun rumah bangga, oh ya Allah, tiada ulah keluar duit. Tapi tetangganya yang sebelah lagi lihat si pendengki itu lihat tetangganya beli mobil langsung mukanya merah norak. Padahal mulai kemarin dia pengen mobil merah, cuman giliran mobilnya dibeli sama tetangga jadi norak. Dibuka pintunya, keluar bau harum, katanya bikin pusing. Tak taunya sudah begitu bangun rumah lagi. Waduh, tambah sesak dia. Dia cara macam-macam. Dari kekotoran hati membuat dia bermaksiat, dosa, ngomongin, gunjing, menfitnah kadang. Tahu tidak tahu? Dia itu bisa beli mobil dari mana? Wah, kalau ngomong serius banget. Korupsi. Karena dia pejabat. Maka langsung bilang korupsi, nggak ada dalil, nggak ada hujah. Dia langsung aja pokoknya ngiri. Katanya tetangga sebelahnya juga kaya raya, beli mobil, tak bingung dia. Apa ya bilang korupsi? Dia nggak pejabat. Oh. Tahu nggak kenapa? Dari mana dia punya banyak duit? Punya tuyul. Ada lagi. Pernah dengar cerita di kampung orang punya tuyul? Itu karena orang hasut cerita itu. Nggak pengen lihat tetangganya senang. Itulah lihat tersiksaannya orang punya hati dengki, hati dendam. Orang punya dendam, masya Allah, dendam itu karena di hati. Bisa kalau baik sama seseorang nggak bisa lama. Makanya kalau sudah di luar kita sering buat permusuhan, jangan dianggap di rumah dia mesra. Karena hati yang rusak. Kalau kita sudah biasa damai dengan hati damai, mudah damai dengan siapapun. Orang punya dendam, benci, oh capek hidupnya. Oh, bayangin, nggak usah beneran ini. Anda bayangin orang dendam.
Begini nih, ada orang dendam, misalnya ada ibu-ibu ada pengajian, wah hari ini ustadz kesayanganku, ustadz kecintaanku, ustadz itu laku ngisi pengajian di tempat ini, tak taunya nggak dapat tempat dia, gara-gara terlambat datang, bingung toleh kiri toleh kanan, mau berdiri nggak kuat dia, mau duduk, aduh nggak ada tempat duduk yang enak, toleh kiri toleh kanan, tak taunya ada di tempat paling depan paling enak, wah langsung dia lompat ke depan, seneng dia bisa ngelihat ustadznya dari dekat. Wah seneng langsung duduk, nikmati duduk, oh, Masya Allah, konsen dengan Ustaz. Belum 5 menit konsentrasi, baru sadar yang di kanannya adalah orang yang dia benci. Mulai keringetan dia, ngapain duduk di sini? Lihat, itulah si bodoh. Dan kadang dipiara dendam itu. Bodoh, kenapa dendam dipiara? Koreng saja, kalau ada orang miara koreng pasti dia orang bodoh. Ada koreng di pipinya mau diobati sama dokter, sayang dokter, jangan dong dokter, ada orang gila dia. Sementara koreng hati dibiarkan. Koreng hati dibiarkan, Masya Allah. Benci, dengki, dendam yang merusak, menjadikan kita tidak indah kan ini. Coba kalau orang hatinya baik, lihat indah dan senangnya bukan di saat dia mendapatkannya saja, bahkan di saat dia bisa memberi pun ada kesenangan yang luar biasa ada pada dirinya. Pangkat, makanya hidup itu yang senang aja, jangan bikin susah. Nah ini caranya harus kita bersihkan hati kita. Kita memulai dari cara pandang kita, tolong cara pandang yang serius. Sebab kalau ini penyakit dibiarkan begitu saja, lihat, akan merusak, kita tidak akan bahagia. Dan kita hari ini sudah dibiasakan oleh iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia untuk bermusuhan. Kita sudah diajari untuk bermusuhan hari ini, lihat, ribut. Akhirnya ribut dia bukan saja ribut di luar, orang biasa ribut di luar, di dalam rumah juga ribut. Misalnya pemilihan dalam urusan perpolitikan. Oh kita setiap 5 tahun diajari berantem kita. Lihat pemilihan presiden, lihat 01, 02. Padahal 01, 02 sudah akur-akur aja. Yang di bawah masih berantem, masih ingat ada apa namanya? Kasih apa? Kadal apa? Cebong sama apa? Kasihan. Sampai saya ngomong saya akan jadi cebong, satunya lagi apa? Kadrun, biar saya jadi cebong dari kadrun nggak apa-apa. Yang penting saya tidak musuhan dengan siapapun. Lihat kebodohan kita. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah, kepala desa berantem. Karena biasa berantem, tak taunya pemilihan ketua masjid juga berantem. Karena sudah biasa berantem. Dan orang yang gaya berantem itu memang nasibnya nasib jiwa berantem. Itu kalau dicek di dalam rumahnya, dia termasuk orang yang rebutan waris. Masa penyakit itu akan dibiarkan dia? Rebutan waris itu, lihat. Padahal dia katanya soleh. Sebab dalam surveinya para ustadz yang biasa ngurusi umat itu, problem waris itu yang paling banyak terjadi. Yang suka rebut waris itu biasanya yang paling pinter ternyata urusan agama. Terus yang paling jago ibadahnya, yang paling jago tahajudan, kemudian senang umrah, ternyata dia yang paling rebut waris. Yang penting jangan Anda gitu. Amin. Sudah selesai. Karena itu adalah kejahatan, kebusukan, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Itu lihat orang yang berebut waris. Kita tidak bicara tentang perebutan warisannya. Kita akan berbicara apa yang menjadikan orang seperti itu. Wong adiknya, wong kakaknya kok dimusuhi. Kan aneh sekali. Sementara ada orang bersahabat yang indah, saling mencintai. Lihat, sahabat, bapaknya beda, ibunya beda, ternyata bisa saja berkata, oke ya akhi, saya punya rumah, kau ambil gak apa-apa. Ada, wahai saudaraku, aku beri hadiah kepada beberapa ratus juta. Ada persahabatan. Belum sama orang lain bisa, karena hatinya baik. Tapi biarpun dengan saudara, lihat, tapi hatinya busuk, maka ketahuilah akan terjadi permusuhan di dalam rumahnya. Malam ini akan kita selesaikan problem-problem semacam itu. Tapi sebelumnya harus sadar dong, Anda punya penyakit itu atau tidak. Kalau orang tidak merasa punya penyakit, bagaimana akan mau nelen obat kok dikasih obat? Harus sadar dong, koreksi. Sekarang koreksi diri Anda. Bagaimana Anda dengan tetangga Anda yang sukses itu? Kalau Anda mulai, ya udah, Anda punya penyakit.
Bagaimana Anda ya Ustadz yang lihat Ustadz sebelah mulai makmur pondoknya, kalau Anda mulai Ustadz punya dengki sudah, tidak usah, tinggal taubat saja, jangan dituruti. Sebab la hasada ka hasadil ulama, hasad yang paling serem hasadnya Ustadz. Kalau persaingannya politikan itu kadang-kadang berantem sesaat, besok barengan. Tapi kalau Ustadz sama Ustadz berantemnya panjang. Naudzubillah, sebab memang setannya paling gede. Setannya kelas syekh juga tuh, kelas ustadz. Tapi di sini nggak ada, insyaallah. Ini ahli surga semuanya. Dan Anda tahu kok judul yang dibawa ke sini, tahu kok. Anda bagian datang semuanya itu. Dan kami husnudzon pada Allah, yang datang memang sudah hatinya siap bersih. Sebab kalau nggak siap ngapain datang ke sini? Dan orang kelihatannya sudah tahu yang saya omongin kok. Kalau pernah dengar ceramah saya, itu saja. Karena saya konsen bersihkan hati. Bagaimana kita tidak mendendam kepada siapapun, tidak. Kita punya dendam, iya manusia. Akan tetapi kehebatan para kekasih Allah adalah dia bisa memerangi hawa nafsunya. Bukan kita tidak punya dendam. Bukan kita tidak punya marah. Punya marah, tapi dia justru melakukan kebalikannya. Marah tidak membalas dendam. Itulah para kekasih Allah disebutkan dalam Al-Quran. Dia orang dibuat marah, dikisahkan bubar marah. Tapi orang marah itu adalah yang hebat adalah di saat marah. Orang pasti punya marah. Yang nggak punya marah kayaknya bukan orang, patung namanya itu. Marah itu ada. Yang nggak punya marah cacat juga dia. Sebab marah itu menjadikan orang punya keberanian untuk jihad, untuk berperang, itu marah. Tapi marah yang tepat. Disebutkan dalam Al-Quran, kita bisa saja marah ya. Jangan dianggap orang hebat itu lalu tidak marah. Disebutkan bahwasanya ahli surga, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga untuk orang yang bertakwa itu, surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Ternyata disebut orang bertakwa ahli surga itu gimana? Bukan orang yang enggak pernah marah, bukan. Di antara dalam ayat disebutkan wal kadhiminal ghaidha. Dia punya marah, kemudian menahan amarahnya. Coba. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarahnya. Dia mau oh tidak, itu adikku, itu saudaraku, itu umat Nabi. Tidak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kalau pengen ahli surga, bukan berarti Anda tidak punya marah. Kalau tidak punya marah, mungkin sudah hilang akal kita. Kita ada marah berkenaan dengan pribadi kita. Kalau urusan Allah marah, kita nggak boleh diredam-redam. Harus marah, kita berkobarkan untuk bisa menegakkan kebenaran. Itu babnya beda. Sekarang urusan pribadi kita diganggu, kita dicaci, kita di Allah, hak kita diambil, kita difitnah, kita digunjing. Urusan pribadi. Maka apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah apa cukup? Oh enggak cukup. Kalau hanya Anda tahan-tahan saja, jangan-jangan bertahan sehari besok meledak, lebih serem lagi. Tapi setelah wal kadhiminal ghaidha, kita menahan, ternyata harus sampai kita masuk tingkat selanjutnya, wal afina 'anil nas, aku maafkan dia. Wal afina 'anil nas, aku maafkan. Ternyata memaafkan saja kadang belum beres, kadang masih ada sisa-sisa kekotoran hati yang mungkin akan tumbuh kembali menjadi kebencian. Setelah wal afina 'anil nasi, setelah memaafkan kepada manusia, masuk tingkat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kita diganggu sama orang malah ngebaikin, ngasih sesuatu, mendoakan dengan doa kemuliaan. Itulah ahli surga. Pengen masuk surga atau tidak kira-kira? Berarti malam ini kita belajar masuk surga, babnya bab ayat ini saja. Makanya tolong dilacak. Anda marah dengan siapa hari ini, minggu lalu, tahun yang lalu? Masih ingat tidak orang pinjam duit nggak balik-balik? Sudah pinjam duit, janjinya bulan ini. Di bulan yang dijanjikan nggak datang-datang, dia nggak ngasih kabar, ditelepon malah direcek. Aduh, Anda datang ke rumahnya, katanya nggak ada kata anaknya, cuman sandalnya lengkap, berarti dia keluar nggak pakai sandal. Anda penasaran, jangan-jangan di rumah diam-diam Anda lewat belakang, tak tahu yang Anda melihat di belakang dia lagi ngitung duit.
Gara-gara Anda datang marah, ngapain kau kesini? Melengos, lihat gelang kalungnya kalau emas. Sambil marah, ngapain kau kesini? Marah, ditutup pintunya juga. Ujian Anda saat ini mau dites. Anda marah kan? Karena Anda manusia. Cuman dengan marah Anda ayo menuju surga. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, aku dulu minjemin dia kan karena Allah ingin dapat pahala. Kalau sudah niat saya dapat pahala, kenapa saya rubah? Kalau saya marah-marah hilang pahala, aku tambah susah. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, pusing. Akhirnya belum bisa. Akhirnya wal afina 'anil nas. Aku maafkan dia. Maafkan belum beres karena masih ada sisa-sisa. Tuh kurang ajar bener tuh orang. Tak transfer duit besok. Berat. Ya ilmu surga kok enteng. Makanya malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memangkas seperti itu. Makanya para kekasih Allah itu kalau dijahatin justru ingin berbuat baik. Makanya kalau Anda punya ulama, habib atau ustaz, kok tiba-tiba ngasih hadiah kepada Anda itu jangan GR. Jangan-jangan Anda tuh baru nyakitin dia, cuman dia itu ingin mengobati hatinya biar gak dendam sama Anda. Hati-hati. Jangan GR. Maksudnya apa? Para kekasih Allah tuh gak akan menampakkan kebencian. Diganggu sama orang, dia tidak menampakkan. Yang memusuhi dia, ada marah. Kalau ada orang mengatakan orang muda punya dendam, oh bukan manusia. Justru kemuliaan manusia bisa melambung tinggi karena dia punya hawa nafsu yang diperanginya, sehingga bisa melampaui malaikat. Ada hawa nafsu, bahkan kadang dia punya kekuatan. Saya punya jabatan, kalau mau giles dia, bisa dia. Tapi dia ingat wal kadhiminal ghaidha. Tapi ini ilmu benar. Kita mulai dari mana? Kalau tadi kami contohkan muhsinin berbuat baik, bisa saja berbuat baik dengan memberikan uang dan sebagainya. Cuma kita mulai malam ini berbuat baik yang ringan saja. Sekaligus kita mengantisipasi problem hari ini. Problem hari ini kita problem mudah caci maki, problem olo-oloan. Orang anak kecil bisa mencaci ulama hari ini. Anak kecil bisa mencaci ustadz hari ini. Orang bodoh bisa mencaci ulama hari ini karena media sosial. Lihat komentar video gak cocok langsung komentar. Biasa orang hari ini berkata-kata kotor, baik dengan lesannya atau dengan tangannya. Hari ini sudah biasa. Suatu ketika saya coba mengetes, coba lihat, coba kita cari video yang paling bagus kalimatnya. Satu orang kalimatnya indah, gak ada masalah. Coba dilihat di komentar, ada yang mencaci dan mengolok. Memang manusia sudah biasa diajak berantem. Ya gara-gara kan ini pemilihan umum yang salah caranya. Gubernur pilihan gubernur berantem. Makanya ini saya juga ada pesan politik kok kepada para calon-calon apa namanya tim-tim sukses. Saya sering guyon, hei tim sukses. Anda ini tulus atau tidak tulus? Oh tulus karena Allah. Bener nih, kalau tulus karena Allah nggak dikasih jabatan loh ya. Oh berarti Anda tidak tulus. Ya gimana Bu? Ya sudah, ente ngaku tidak tulus. Cuman nggak tulus tapi yang bener. Gimana Bu yang nggak tulus yang benar? Sudah begini. Kalau kamu tim sukses, paling tidak begini. Hei tim sukses semuanya yang mendengar saat ini, atau tim sukses dimanapun kalian berada. Kalau kamu jadi tim sukses, bosmu, calon presiden, gubernur, bupati, wali kota. Hei tim sukses, ingat, sebutlah kebaikan bosmu sesuai dengan yang kau ketahui, sampai di situ saja. Jangan menyebut kekurangan calon yang lain. Itu saja. Pakai rumus ini sederhana. Sebab kalau biasa mencari kesalahan orang itu problem, sehingga dugaan pun dijadikan kesalahan. Akhirnya nggak ada ujungnya, semua caci maki. Maka tim sukses, sebut kebaikan bosmu sesuka hatimu sesuai dengan pengetahuanmu, dan jangan berdusta. Cukup sampai di situ. Jangan menyebut kekurangan calon yang lain. Setelah itu apa? Bisa minum teh bersama. Karena nggak ada caci maki. Kalau dicaci dia balas caci maki olo-oloan. Sehingga tadi ada siapa? Cembrong sama siapa tadi? Itu naudzubillah. Kalau kok bodoh banget orang mau berantem terus. Wong sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir nih. Nah ini kita sudah biasa seperti itu bermusuhan. Nah sekarang kita harus punya bagaimana apa langkah kita untuk membersihkan itu semuanya. Anda sadar ini bahaya pada kita saat ini.
Kita biasa berantem, lihat. Kalau sudah biasa berantem di luar, di rumah kita pun gampang kita berantem dan mencaci. Karena di luar kita biasa mengolok. Mungkin saya seorang tim sukses, mencari-cari kesalahan lawan. Karena kita biasa terlatih otak saya, pikiran saya mencari kesalahan orang, sampai di rumah langsung nyaci istri saya. Karena saya mencari kesalahan istri saya. Lihat, coba aja. Tim sukses yang paling ganas mencaci orang lain, langsung aja masuk ke rumah tangganya. Pasti istrinya juga sakit hati. Karena dia biasa dengan kekotoran hati. Maka hindari, hai hamba Allah, pastikan lisanmu tidak menyebut kejelekan siapapun dari hamba Allah. Bahkan kalau perlu setiap hari Anda bersedekah kepada fakir miskin, lalu Anda minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku. Aku tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hambamu, ya Allah. Para kekasih Allah tuh doanya begitu. Kalau saya melihat kekurangan Anda, saya sedih. Atau Anda melihat kekurangan saya, nggak mau ngaji. Kita ingin ditutup kekurangan orang lain dari mata kita. Jangan bukan caci maki dan olok-olokan. Maka kunci terakhir, bahwasanya mulailah kita pasti membalas dengan kebaikan. Ada 3 model manusia loh begini ya. Dihadapkan Nabi dikisahkan, ya Rasulullah, ada orang jahat sama saya. Bagaimana kalau saya balas? Kan seolah-olah masuk akal, kalau dia jahat saya balas. Apa kata Nabi? Kalau kau membalas, kau sama kayak dia. Nggak ada kelebihannya. Satu lagi, ada orang berbuat baik, saya balas dengan kebaikan, gimana? Ya, orang berbuat baik harus dong, itu mah biasa. Yang hebat bagaimana? Yang hebat adalah ada orang yang jahil jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru. Ada orang mencaci kita, oh, akan saya balas dengan kebaikan. Dan itu berlatih. Ilmu berat. Tapi sebetulnya tidak berat kalau kita selesai nanti. Pelajarannya sampai tuntas, insya Allah ringan. Jangan khawatir. Anda merasa berat, nanti akan ringan di ujungnya. Mula-mula pastikan Anda, pokoknya hari ini, Anda pastikan kalau Anda cari istilah itu. Siapa yang berasal dengan Anda? Tetangga, mungkin mantan istri, mantan suami. Oh, yang punya mantan-mantanan itu. Jangan sampai anak jadikan ahli neraka. Sebab kadang seorang istri begitu marahnya dengan mantan suami, anaknya racun. Kau nak kamu ayahmu dulu, dari dulu. Sampai anak yang benci ayahnya. Hei mantan istri, sejahat apapun mantan suamimu, jangan kau jadikan anakmu ahli neraka dengan membenci bapaknya. Kalau anakmu tahu kejahatan ayahnya, justru engkau wahai istri yang solehah, kau kuatkan hatinya. Iya sayang, ayahmu kepleset seperti itu. Ingat, jangan kau benci dia. Ingat, kalau kamu sukses nanti, kau harus jaga ayahmu ya. Ingat, begitu bukan tahu enggak dari dulu. Nak, waktu kamu di kandunganku, macam-macam. Bro, kemana-mana kisahnya. Sama seorang suami kadang begitu. Tahu enggak, ibumu dulu tuh ditanamkan kebencian. Termasuk diantara, mohon maaf, ini ada kecerdasan. Mohon maaf. Kadang seorang ibu menjadikan anaknya pembenci. Contoh, seorang laki-laki punya istri, meninggal dunia. Dan dia punya anak, lalu menikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak. Karena ini istri yang busuk, anaknya itu diajari benci kepada abangnya yang seayah. Dan alangkah banyaknya ibu kayak itu. Itu kadang-kadang, apalagi madu. Mohon maaf, urusan poligami jangan bikin main-main. Jangan laki-laki main-main poligami. Jangan istri gampang bikin ngomong jangan poligami. Biarkan poligami karena syariat. Kadang ada orang sok ini, laki-laki dikit-dikit poligami, main-main poligami. Jangan rendahkan poligami, hai kaum laki-laki. Dan kaum wanita jangan dikit-dikit, abang jangan. Biasa saja. Karena tanggung jawab poligami adalah berat. Kaum laki-laki, saya ngomong misalnya yang berpoligami. Seorang suami punya istri satu, punya anak dua, istri yang kedua punya anak dua. Buat ini kadang-kadang grup-grupan. Istri yang pertama ngajari anaknya agar benci kepada saudaranya. Tertanam kebencian. Kau jangan sana, jangan ketemu dia. Manggil anaknya, anak tirinya, jangan ketemu dia, nggak boleh. Sehingga anaknya tumbuh dengan kebencian. Sukses bersama iblis, sehingga setiap ketemu orang gampang benci dan dengki. Tapi seorang ibu yang salehah, anakku sayang, ayahmu memang menikah, atau anakku sayang, memang abangmu, ibunya beda dengan kamu. Ibunya itu sudah meninggal, kamu harus semakin sayang kepada dia ya sayang ya. Ibunya sudah meninggal, itu abangmu loh ya, karena ayahnya sama dengan kamu. Umi tidak ridho kalau kamu musuhan dengan dia. Biarpun ibunya beda, kamu harus makin sayang. Itu baru ibu sukses. Bukan ngajari permusuhan.
Dan sebetulnya kita ingin membuat banyak contoh, karena model-model kisah kebencian itu model-model. Ada yang rebutan waris gak beres-beres. Oh, waris itu ada setannya. Bukan urusan duitnya yang banyak, terapi setannya yang gede. Kadang si fakir nyungsep itu rebutan dikerobek sama meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Bahkan kalau sudah rebutan waris gak pandang apakah itu orang bodoh atau orang pinter. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 jadi ustadz muda, rebutan kantin pondok. Ini ada permasalahan di hati Indonesia. Cuman sudah dibilang waktunya tinggal 5 menit. Saya tidak bisa pusing ini bagian. Kalau mau marah ke dia. Dia sudah ngasih gambar, Buya 5 menit lagi.